pamangan ayah pakan kepah ulun landonya Bandung kan wa kude Allah wate tsunami ngen gempar ya. Keadaan sebelum tsunami ini TA pintu masuk teras rumah ya. Setelah itu ini pintu masuk ruang tamu dan ini salah satu tangga masuk ruang tamu. Ya, ini ruang tamu dan ini kamar tidur orang tua. Bapak masuk kemari itu tahun 1960 dan membuat rumah. Ya, masuk sini buat rumah di sini. Dan kami semua satu keluarga dari kakak sampai adik perempuan itu dilahirkan di rumah ini. Kami yang di sini yang memang nggak ada rumah lagi ataupun tidak boleh lagi tinggal di sini, maunya tuh pemerintah membuka satu lahan yang tidak jauh dari tempat kami untuk mencari makan, membuka satu lahan. Sebenarnya pemerintah itu harus mau gitu, buat kebijakan penyelesaian dari kebijakan tersebut. Yang mereka hadapi sekarang kendalanya itu, mereka itu sangat membutuhkan tempat tinggal, rumah. Itu sangat dibutuhkan oleh mereka itu. Jadi mereka itu kalau olah pergi cari makan itu, sudah tertentu pulangnya kemana. Jadi sekarang kalaupun mereka itu pulang, tapi pulang ke tenda kan beda. Sangat jauh beda sekali. Mereka itu kan tanah kelahiran ya. Tanah tumpah darah dari orang tuanya, dari nenek mereka sudah di situ. Toh nggak mungkin mereka itu tinggalkan tempat itu begitu saja. Jadi di mana yang masih bisa berdiri, kita berdiri. Mungkin dengan berdiri walaupun sebelah kaki, mungkin ke depannya itu agak lebih kokoh lagi. Itulah kami harap perhatian dari khususnya ya Pemda lah, pemerintah. Karena kita ini kan semua anak bangsa. Iya kan? Mengapa harus yang nggak sedemikian parah kena tsunami telah dibantu? Loh kok mengapa kita yang di tepi laut yang memang kenyataannya hancur semua, memang nol, nggak ada apapun. Mengapa nggak diutamakan yang selamat itu kita selamatkan dulu? Alasan tinggal di tenda ini, dasar pertama kali di sinilah tanah kelahiran saya. Saya dibesarkan di sini, semua saya di sini, keluarga dan saudara saya pun di sini. Kami sama-sama teman ingin membuktikan bahwa penduduk Dusun Kakak Pantai Cermin Desa Ulili ini memang masih ada gitu, tidak punah. Tempat tinggal kita tanpa hiasan, tanpa lukisan, beratapkan rapal, beralaskan tanah. Namun semua itu milik kita. Lebih baik di sini. Kampung kita sendiri. Kalau makna kampung ataupun tanah kelahiran, kampung halaman, itu paling besar bagi saya gitu. Karena semua apa yang kita, kemanapun kita berjalan, kemanapun kita melangkah, itu tetap orang selalu menanyakan asal dan muasal kampung kita gitu. Kamu dari kampung mana? Dan asal kamu di mana? Dan kampung ini terlalu banyak kenangan, terlalu banyak memori yang suka duka gitu, terlalu banyak di sini. Allahu Akbar, Allah
biasanya malam buat konsep untuk proposal, dan siangnya paginya itu saya ketik. Kalau memang nggak ada kegiatan di laut, saya ketik proposal, saya ajukan ke kepala dusun, minta tanda tangan kepala dusun. Saya rasa sudah beberapa NGO itu yang kami ajukan udah buat proposal itu, tapi sampai sekarang pun terbenturnya ke masalah izinnya itu boleh nggak di sana itu ketergantungan. Karena kita pun sudah jumpa dengan kepala desa, sudah jumpa dengan camat, mereka itu nggak bisa memberikan satu keputusan, satu ketegasan. Saya tamat SMA itu saya nyelam, pertama-tama saya ikut teman, itu nyelam untuk nembak ikan ataupun cari kerang untuk dijual gitu. Dan setelah tamat SMA saya dulu pernah kerja di kapal pengerukan pelabuhan. Nah, itu udah jadi profesi, dan untuk cari uang saya kerja di situ sebagai spesialis penyelam untuk survei bawah laut di pelabuhan Ulili. Kegiatannya sehari-hari, kalau memang cuacanya itu bagus, tanpa ada angin kuat ataupun badai, itu kegiatan sehari-harinya kita menyelam. Ya, kita cari besi di dalam laut, besi-besi seperti besi-besi yang kapal-kapal yang karam, ataupun barang-barang antik, itu dijual. Dan kalau memang beberapa hari ini ada rezeki, ya kita bisa dapat banyak. Kalau memang enggak, ya apa adanya. Sebelum tsunami itu kami memang udah nyari besi duluan. Jadi bukan setelah tsunami aja memang profesinya nyari besi. Tapi kalau sebelum tsunami mungkin itu bisa dibilang sebagai sampingan, mungkin nggak ada kerja lain. Tapi susah ini kalau memang pekerjaan semua udah habis, tidak ada pekerjaan, bisa dibilang ini pekerjaan yang utama. Walaupun berat, terpaksa kami lakukan. Kalau penghasilan nggak ada, ya kami makan dari hasil yang pernah kami simpan gitu. Nah, mungkin waktu saat kerja kami ada simpan uang sedikit, ya uang itu untuk kami pakai, ya untuk belanja sehari-hari kami pakai. Dan kalau memang pun itu pun udah habis sama sekali, ya tetap kami olah, ya seperti cari-cari besi yang di darat. Ya untuk mempertahankan hidup, kami berpikir memang semua itu, apa yang ada di bumi ini itu pemberian dari Allah SWT. Jadi apapun yang dikasih itu memang rezeki kita. Jadi kami cari rezeki dengan nyelam, dengan cari-cari apa yang ada, cari besi ataupun cari, ya memanfaatkan daerah yang tersisa gitu. Siapa yang mau ambil barak ke Janto silakan katanya, tapi kita kan nggak paksa. Jadi mereka tuh tanya dengan warga, mereka tuh memberikan pendapat kalau lah kita ke sana itu karena transportnya jauh sekali,
nggak mungkin kita tinggal di Janto untuk cari makan ke Ulili. Karena kalau orang mereka itu lebih-lebih nelayan itu setelah salat subuh mereka tuh udah ke laut, pulangnya nanti jam 6 sore, jam 7 sore. Kapan mau pulang lagi ke Janto yang sekian puluh kilometer jaraknya, transport pun nggak ada. Kami itu di sini tuh butuh rumah. Kami itu di sini tuh manusia juga. Manusia yang butuh rumah. Kenapa kami harus dibedakan dengan penduduk yang lain? Penduduk yang lain itu orang yang kena tsunami yang lainnya itu udah mendapatkan rumah, udah mendapatkan fasilitas yang lengkap. Sedangkan kami orang yang pertama, istilahnya kalau kami itu kepalanya tsunami, yang terima ombak pertama. Tetapi malah kami mungkin ini kami yang terakhir terima bantuan ataupun terima rumah. Itu pun kalau ada mungkin. Yang kami lihat sekarang ini daerah seberang ini itu desa Dea Gelumpang, Dea Baru itu udah mulai banyak pembangunan rumah. Makanya terkadang kami tuh sedih ngelihat gitu kan. Kenapa seberang itu wah udah lengkap, rumah udah ada. Sedangkan kami di sini masih tinggal di tenda gitu. Ulili memang dari dulu tempat banyak memang dikunjungi oleh para wisatawan lokal ataupun mancanegara. Dan sekarang sepertinya tempat ini pun mungkin dijadikan tempat wisata gitu. Pemerintah sampai saat ini belum pernah memperhatikan masalah-masalah yang terjadi di Pantai Cermin ini, seperti pembangunan rumah yang pernah dijanjikan. Yang ada di sini tuh kayaknya sepertinya kami ini seperti kebun binatang gitu. Orang banyak datang, cuma datang, lihat, foto, tapi tidak pernah ada bantuan ataupun tanggapan dari mana saja. Wahai adun ado pemangan ayah pekan kebah ulun lamdonya. Hati yang paling dalam itu sebenarnya sangat sedih gitu, merasa seakan-akan kami ini bukan manusia. Karena kalau yang namanya manusia itu pasti ada rumah, itu namanya manusia, itu pasti ada rumah. Pengharapan kami sih semua demikian, bukan saya pribadi saja, malah warga pun demikian. Maksudnya itu pemerintah itu lebih cepatlah mengatasi hal seperti kami ini. Salah satu contoh dari kami, mungkin banyak saudara-saudara kami di pesisir lain ya, yang lebih susah dari kami gitu. Hanya itu pengharapan ya dari warga kami semua. Pemangan ayah pekan kebah ulun lamdonya Bandung kan wa kudeh Allah wate tsunami ngan gempa raya. Hancong yang kalan mudan sadara lun arong udep mususah payah mitara seki bekai lonana.